Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari. Seperti biasa, aku bakal nari energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general. Jadi mungkin gak semuanya bisa resonate ya. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Apapun yang terjadi, tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku ya. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Di sini ada family, ada gift, ada strategi, ada good news, dan ada eternal love. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Oke. Di sini beberapa dari kalian mungkin ada yang sedang berpergian sama keluarga ya. Ada rencana untuk melakukan berpergian sama keluarga di sini ya, beberapa dari kalian, karena ini Six of Swords mengartikan juga tentang sebuah perjalanan ya, entahnya sebatas ke mall, ke taman, atau ada yang traveling, rekreasi gitu ya, bersama dengan keluarga atau makan bersama. Jadi beberapa dari kalian ada yang sedang berpergian atau melakukan sebuah perjalanan dengan keluarga. Terus di sini ada seseorang yang udah putus sama kamu. Hubungan kamu udah berakhir sama dia. Dimana di sini berakhirnya karena pihak ketiga, sehingga ada perpisahan yang terjadi antara kamu dengan dia. Namun saat ini dia merasa terluka batin oleh pihak ketiganya, sehingga ada kesedihan yang dia rasakan. Karena dia merasa kecewa dan terluka oleh pasangannya atau orang ketiganya, dia mengingat kembali kamu dengan mengambil barang-barang atau hadiah-hadiah yang pernah kamu berikan kepada dia. Jadi di sini beberapa dari kalian pernah memberikan hadiah kepada seseorang yang udah menghadirkan orang ketiga dalam hubungan kalian. Ya, pokoknya ini mantan yang dulunya pernah berkhianat gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin kamu pernah memberikan foto atau memberikan barang, hadiah ulta, anniversary atau apapun itu. Ya.
Dan orang ini saat ini lagi terluka nih sama pasangannya, lagi terluka orang ketiganya, sehingga dia kangen sama kamu. Lah ketika dia kangen, dia mengeluarkan kembali barang-barang yang pernah kamu kasih, seperti meratapinya, ya, di sini. Terus di sini kamu harus membuat sebuah planning atau sebuah strategi prediksi dalam karir kamu. Dalam karir kamu, usaha, bisnis, pekerjaan yang sedang kamu hadapi pasti akan menghadapi sebuah tantangan. Pasti akan ada yang namanya persaingan, di mana kamu harus membuat planning, membuat rencana, membuat strategi untuk lebih baik dari pesaing-pesaing lainnya. Atau di sini ketika kamu mau membuat sebuah usaha, yakinkan dulu kalau kamu mempunyai strategi-strategi yang lebih baik dari pesaing kamu, biar kamu bisa mendapatkan kesuksesan, keuntungan, sebuah harapan yang terpenuhi gitu ya. Tapi kamu juga harus memprediksi antara resiko-resiko kerugiannya. Jadi kalau mau membuka bisnis, mau membuka usaha agar kamu bisa sukses, sebelumnya awalnya kamu harus bisa untuk memprediksi keuntungan atau resikonya. Jadi kalau memulai bisnis, jangan mengharapkan untungnya saja. Jangan hanya membayangkan, wah kalau untung nih, kalau sukses nih, kalau berhasil nih, aku dapat segini. Nggak boleh seperti itu. Tapi ketika kamu mau memulai sesuatu, bisnis atau usaha ini juga memikirkan resiko kerugiannya. Misalkan ya, di sini kamu harus membayangkan seandainya kedepannya itu ada keadaan seperti ini nih. Kira-kira apa ya yang harus aku lakukan? Atau ketika ternyata hasilnya atau penjualnya nggak sesuai dengan harapanku, nggak sesuai dengan prediksiku, kira-kira nanti aku harus gimana ya? Dan ketika mungkin ya kalian akan menghadapi situasi itu untuk kedepannya, kamu akan bisa menghadapinya dengan tenang ya, karena kamu udah memikirkan resikonya dan keuntungannya. Karena apa? Sering banget nih orang-orang yang ingin memulai usaha baru ya, karena berambisi untuk mendapatkan keuntungan seperti hayalannya, seperti iming-imingnya kayak gitu ya. Akan ada kabar baik yang akan kamu dapatkan di sini. Ya, di sini mungkin sebelumnya kamu memiliki sebuah rencana-rencana. Ya, terus di sini kamu akan mendapatkan kabar bahwa apa yang kamu rencanakan bisa terwujud. Di sini ada kabar baik tentang perjalanan juga, mungkin ada yang ngajakin perjalanan atau rencana perjalanannya akan terwujud gitu ya. Terus atau di sini kamu mendapatkan sebuah kabar-kabar yang membuat kamu semangat. Ya, atau di sini ada seseorang yang memulai komunikasi yang membuat kamu happy. Ya. Oke. Di sini ada seseorang yang sedang dihadapkan oleh dua pilihan. Aku rasa dia sedang memilih di antara dua pilihan. Di sini, tapi aku melihat dia akan memilih untuk memiliki komitmen yang lebih dalam dengan kamu. Ya, dia kayak ingin menua bersama dengan kamu di sini. Mungkin dia masih butuh waktu ya untuk benar-benar mengambil sebuah keputusan. Di sini orangnya masih muda. Mungkin kamu merasa kok dia banyak diam, kok dia banyak pasifnya. Sebenarnya dia lagi memikirkan sebuah pilihan. Tapi yang aku lihat kayaknya dia ingin lebih condong ke kamu. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada marriage, ada wealthy man, ada mature man,
ada courthouse, ada privileged lady. Energi dan pesan untuk hari ini. Untuk marriage, mungkin beberapa dari kalian yang sudah menikah merasa ada tanggung jawab yang besar atau tekanan yang besar. Mungkin di sini lagi memikirkan tentang biaya-biaya sekolah, biaya-biaya rumah tangga, atau di sini ada sebuah perasaan beban untuk menjalankan rumah tangga. Ya, ini bisa jadi merasa terbebani atau merasa berat untuk menjalani hubungan rumah tangga dengan seseorang ini yang udah menikah, atau kamu lagi dalam kondisi merasa banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan, banyak beban yang harus diselesaikan. Jadi kayak kepikiran, waduh, besok mau bayar ini nih, besok mau masukin anak sekolah nih, besok mau begini, bayar ini, buang gedungnya, bayar segalanya lah. Jadi kayak ada beberapa yang udah menikah yang saat ini kayak yang lagi memikirkan beban-beban atau tanggung jawab pengeluaran ya dalam rumah tangga. Terus di sini ada seseorang yang dulunya pernah berkhianat sama kamu, di mana seseorang ini pernah menghadirkan orang ketiga dalam hubungan kalian sehingga hubungan kalian berakhir, dan dia pada saat itu lebih memilih seseorang yang lain yang membuat kamu benar-benar ngerasa sakit hati. Tapi saat ini dia lagi terluka oleh orang ketiganya, di mana orang ketiganya ketahuan menghadirkan pilihan hidup yang baru, dan pada saat ini dia lagi terluka banget. Ya, dia terluka oleh orang ketiganya sehingga dia merindukan kamu. Ya, itu tadi ya, dia mengeluarkan barang-barang atau hadiah-hadiah yang pernah kamu berikan kepada dia untuk meratapi ya penyesalannya kepada kamu. Terus di sini ada seseorang, misalkan kamu lagi ada rencana untuk kumpul-kumpul sama temen, hangout bareng temen, atau ada sebuah acara ya, perayaan ya. Di sini nanti ada seseorang udah bapak-bapak atau udah lebih tua dari kamu yang akan tertarik sama kamu. Ya, jadi di sini kamu datang ke pernikahan temen lah, atau nanti akan datang ke pesta ulang tahun, atau di sini ada, atau kamu hangout bareng ke mall, ke tempat-tempat tertentu sama temen. Terus ada seseorang orangnya lebih tua atau memang orangnya tua, kaya raya, yang tertarik sama kamu. Ya. Ya, jadi untuk kalian yang mau berpergian kumpul-kumpul sama teman, pokoknya di sini ada perayaan atau kumpul-kumpul sama teman, di situ nanti ada seseorang yang lirik-lirik kamu nih. Ya. Oke, di sini aku melihat untuk beberapa dari kalian yang ada rencana untuk melakukan perceraian gitu ya. Di sini akan ada sebuah pemahaman baru yang kamu dapatkan di sini yang bisa merubah keputusan kamu. Mungkin di sini yang tadinya sempat ada keinginan untuk bercerai, berpisah dengan seseorang ya. Di sini nanti akan ada sesuatu hal ya, ada kesadaran sesuatu entah dari kamu atau dia yang akhirnya bisa memberikan kesempatan kedua. Jadi mencoba untuk memperbaiki. Ya. Di mata orang lain kamu adalah seseorang yang unik. Di mata orang lain kamu sangat istimewa. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang subur. Mungkin ada beberapa dari kalian yang saat ini tuh lagi banyak anaknya banyak. Jadi ngelihat kamu tuh, orang lihat kamu, wow dia enak ya gitu, anaknya banyak gitu. Yang nggak tahu aslinya mungkin kamu menghadapi anak-anak kalian ribet banget atau apa, tapi kayak orang lihat kamu itu, orang ini subur ya, cepet banget dapat anaknya, kayak ada yang ngomong gitu ya. Pokoknya kamu subur, wanita yang subur.
Atau di sini kamu adalah seseorang yang cantik ya. Ada yang lihat kamu tuh, wah kamu tuh cantik banget ya, padahal udah ibu-ibu tapi cantik banget. Atau kamu usianya udah lebih tua dari dia, tapi kok kamu cantik banget ya gitu. Ya, di sini atau di sini ada yang berpikir kamu tuh sukses ya. Padahal kamu tuh diterpa banyak cobaan, diterpa banyak ujian, tapi kamu kok bisa bangkit lagi ya, bisa berdiri lagi ya. Jadi sebenarnya diem-diem banyak orang yang mengagumi kamu, entah itu karena kecantikan kamu, entah itu karena keberlimpahan kamu, kesuksesan kamu, atau kamu adalah seseorang yang pernah mereka tahu tuh pernah punya cobaan berat banget ya, tapi kamu bisa bangkit lagi, dan itu mereka kayak kagum gitu loh sama kamu. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada 2 sekop, ada 4 keriting, ada 7 keriting, ada 6 keriting. Di sini aku melihat ya, ada seseorang mantan atau seseorang yang udah berpisah dengan kamu. Hubungan kamu udah selesai, hubungan kamu udah berakhir. Ya, di sini energinya besar banget, ini mantan yang pernah mengkhianati kamu. Ya, mantan yang pernah mengkhianati kamu itu tadi ya. Tapi saat ini dia sedang dikhianati oleh pasangannya atau orang ketiganya, sehingga dia kayak ada rasa nyesel dan kangen sama kamu. Terus hati-hati pada ketidakjujuran atau penipuan. Di sini hati-hati kalau ada seseorang yang menawarkan sesuatu yang berhubungan dengan uang. Dan hindari penerimaan-penerimaan yang tidak jelas dari orang lain. Misal tiba-tiba ada seseorang yang ngasih makanan kamu, tapi kamu nggak tahu makanan itu buat apa, hati-hati. Atau tiba-tiba dia ngasih hadiah sama kamu, sogoan atau apapun, hati-hati. Ya, takutnya nanti jadi masalah. Atau tiba-tiba ada yang transfer kamu atau ngasih duit sama kamu, hati-hati. Ya, takutnya uangnya nggak benar di sini. Ya. Dan jika kamu ingin membuat keputusan, maka kamu harus membuat keputusan yang dibuat dalam ketenangan atau tidak dalam keadaan tergesa-gesa. Ya, kartu ini terbuka juga memperingatkan untuk kalian untuk lebih mawas diri lagi dan merenung, lebih banyak berdoa. Apalagi mendapatkan sesuatu yang gak jelas alasannya itu untuk apa. Ya. Terus di sini hati-hati ya, aku melihat ada orang terdekat, entah teman kamu, saudara atau orang terdekat yang kamu harus berhati-hati. Ya. Ada kecurangan atau sesuatu yang dilakukan di belakang kamu. Jadi kamu harus waspada dan hati-hati. Banyak berdoa di sini. Terus ada kartu perjalanan, atau di sini dibutuhkan usaha panjang untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi saat ini, ya, kesulitan atau kesusahan. Pokoknya di sini kalau kamu menginginkan sesuatu nggak boleh pantang menyerah, ya, nggak boleh putus asa lah ya. Kamu harus memerlukan kerja keras untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, harus dengan kesabaran, ya. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Apa yang akan terjadi untuk hari ini? Ya, chit chat, ada yang nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul sama teman, ya, atau kumpul-kumpul sama keluarga, nongkrong-nongkrong sama keluarga.
Today is your day. Aura kamu lagi bersinar nih dan membawa keceriaan bagi orang-orang sekitar kamu. Ada banyak orang yang melihat kamu, sangat kagum sama kamu. Iya, kayak aura kamu lagi terpancar nyata di sini ya. Apalagi ketika kamu lagi kumpul-kumpul, ya ternyata ada seseorang yang tertarik sama kamu, yang suka sama kamu. Kayak aura kamu itu lebih terpancar daripada teman-teman kamu. Oke, di sini ya peringatan hati-hati ada sebuah insiden. Di sini peringatan hati-hatinya itu lebih ke arah hati-hati untuk menerima sesuatu yang tidak jelas asal usulnya, entah itu berupa makanan, entah itu berupa uang ya, kamu kenal sama orang terus tiba-tiba dibayarin, atau kamu kenal sama seseorang, kamu ditransfer tapi uangnya itu takutnya uang nggak bener, nanti kedepannya takutnya kamu kena masalah dan sebagainya. Pokoknya di sini peringatan atau hati-hati lebih ke arah menerima sesuatu yang tidak jelas asal usulnya. Oke. Terus di sini coba deh lebih berusaha untuk mendengarkan kata hati kamu. Malaikat pelindungmu ingin menyampaikan pesan khusus pada kamu. Tapi di sini kalau kamu adalah seseorang yang sulit banget untuk mendengarkan intuisi atau sulit banget untuk mendengarkan malaikat penjaga kamu, di sini mungkin pesan yang akan diberikan oleh malaikat penjaga kamu atau kodam kamu, leluhur kamu atau apapun itu ya, di sini mungkin akan tersampaikan lewat mimpi ya, mungkin 1-3 hari ke depan di sini mimpinya. Oke. Ada beberapa yang seperti intuisi ya pesannya, tapi kalau ada yang nggak bisa tentang hal tersebut, bisa melalui pesan lewat mimpi. Oke. Di sini ada yang akan makan makanan lezat atau minum-minuman segar ya, mungkin ada yang mau berpergian, makan-makan sama keluarga atau makan-makan sama temen, atau kamu hanya sekedar scroll-scroll di Instagram, di TikTok, di YouTube atau apapun itu, terus kamu ngelihat makanan, pingin nih beli makanan ini gitu, kok kayaknya lezat ya gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.